Film ini bermula di salah satu kota yang ada di Spanyol, ketika seorang pria bernama Manel dan istrinya yang bernama Julia sedang mengunjungi rumah kakak Manel untuk menghadiri acara tahun baru, di mana di sana Manel terlihat asik bermain bersama keponakannya sambil mengamati kucing Manel yang bernama Luculo. Tak lama kemudian setelah keponakannya tidur, Manel pun berpamitan dengan kakaknya yang bernama Belen karena ia harus pergi sebelum hari mulai pagi. Dan ia juga sempat menitipkan salam pada kakak iparnya yang kini sedang bekerja di luar kota. Selama di perjalanan, entah mengapa tiba-tiba Manel dan Julia bertengkar karena suatu alasan. Dan akibat pertengkaran itu, Julia yang sedang menyetir sempat tak fokus hingga mereka mengalami kecelakaan ringan. Dan pada akhirnya Julia pun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. 1 tahun kemudian, saat Manel baru saja terbangun dari tidur, ia mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan karantina di beberapa tempat setelah menemukan beberapa virus yang bernama virus TSC yang merupakan mutasi dari virus rabies. Para pembawa berita mengatakan bahwa wabah virus TSC ini jauh lebih berbahaya dari virus COVID-19 karena orang yang terinfeksi oleh virus TSC ini tiba-tiba mulai berubah dan menjadi sangat agresif. Bahkan mereka juga mencoba untuk menyerang orang lain. Tetapi sepertinya Manel tak terlalu peduli dengan berita itu karena ia sibuk membaca surat. Lalu ketika Manel hendak pergi, ia sempat mendengar berita tentang wabah virus itu lagi dari radio. Bahkan ia juga melihat beberapa mobil ambulans yang berlalu lalang di jalan. Sehingga ia pun mulai penasaran wabah apa sebenarnya yang terjadi di kotanya itu. Setelah Manel tiba di dermaga, ia menemui 2 orang wanita yang saat itu sedang mencari sebuah kapal untuk dibeli. Namun saat Manel mencoba mengecek kondisi kapalnya sudah tidak pernah dipakai selama 1 tahun. Entah mengapa Manel justru teringat kembali dengan kenangannya bersama Julia, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak menjual kapal tersebut. Sebelum pulang ke rumah, Manel sempat mampir ke salah satu Superindo terlebih dahulu untuk membeli beberapa bungkus Indomie, dan tetapi ia malah bertemu dengan seorang yang sangat mirip dengan Julia, yang mana hal itu membuat Manel menjadi sangat galau dan tak jadi membeli Indomie. Setibanya di rumah, Manel mencoba menghibur diri dengan cara bermain dengan Luculo. Lalu ia juga sempat quick call dengan Belen, di mana Belen sempat bertanya tentang kapal milik Manel apakah sudah laku atau belum. Belen kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin menyampaikan berita yang sangat penting tentang perusahaan suaminya, yang tiba-tiba menyuruh mereka untuk pergi segera ke Pulau Kanari. Dan karena Pulau Kanari itu letaknya cukup jauh, ia mencoba mengajak Manel untuk ikut bersama mereka karena ia merasa bahwa tempat itu sepertinya aman. Apalagi sekarang ada berita tentang wabah virus tersebut yang mulai menyebar ke kota-kota lainnya. Keesokan harinya, Manel memutuskan untuk ikut bersama kakaknya, berharap ia bisa melupakan semua kenangan masa lalu tentang Julia dan mulai menjalani kehidupan yang baru. Namun saat ia berada di bandara, entah mengapa seluruh penerbangan yang ada di bandara itu tiba-tiba saja dibatalkan, yang mana hal itu justru menimbulkan sebuah keributan antar penumpang. Kekacauan pun semakin menjadi saat peringatan darurat tiba-tiba saja muncul di HP milik semua orang. Bahkan salah satu penumpang yang emosi berhasil merebut pistol milik petugas keamanan dan menodongkannya ke segala arah, hingga seluruh orang yang ada di sana panik dan mulai berhamburan keluar dari bandara. Ketika Manel hendak pulang ke rumah, ia justru terjebak kemacetan yang sangat panjang, bahkan panjang mencapai 6 km lebih, karena semua orang berbondong-bondong keluar dari kota tersebut. Semenjak peringatan darurat itu diluncurkan, di sana Manel sempat mendengar berita tentang pemerintah yang mulai melakukan lockdown terhadap kota mereka, yang mana hal itu membuat Manel khawatir. Jika ia tetap berada di sana, maka ada kemungkinan bahwa kondisinya akan menjadi semakin parah, seperti saat ia berada di bandara. Sehingga pada akhirnya Manel memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan lalu pulang ke rumah dengan jalan kaki. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 jam, Manel pun akhirnya tiba di komplek perumahannya, di mana di sana ia sempat melihat beberapa petugas yang sedang mengamankan salah satu warga yang terinfeksi virus TSC. Tetapi sepertinya para petugas terlihat. Keesokan harinya, Manel tiba-tiba terbangun oleh telepon dari kakaknya yang mengatakan bahwa saat ini mereka sudah tiba di Pulau Kanari, dan tampaknya penerbangan mereka tidak batalkan karena sebelum melakukan penerbangan tepat di peringatan darurat itu muncul. Saat Belen tahu bahwa kota itu kini sudah di lockdown, Belen pun menyuruh Manel untuk tetap berada di rumah dan jangan pernah pergi kemana-mana lagi.
karena pagi ini ia sempat melihat berita tentang salah satu kota terbesar di Eropa yaitu Munchen telah dikarantina. Bahkan tak ada seorang pun yang boleh masuk ataupun meninggalkan kota itu. Tampaknya wabah TSE ini bukanlah wabah biasa, karena saat Manel mencoba membuka aplikasi TikTok miliknya, ia mendapati banyak orang yang membagikan video tentang orang-orang yang terinfeksi wabah virus tersebut, yang berubah menjadi sangat mengerikan seperti zombie dan mulai menyerang para warga lain. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba peringatan darurat kembali terjadi. Namun kali ini bukan hanya sekedar peringatan darurat biasa, melainkan peringatan darurat yang mengatakan bahwa pemerintah sedang menerapkan proses karantina di seluruh kota tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa tingkat infeksi di kota itu cukup tinggi. Sebelum kota itu ditutup secara total, Manel pun mencoba pergi ke Superindo lagi untuk mencari sekardus Indomie sebagai bahan persediaan makanan. Tapi sayangnya ia terlambat karena hampir semua barang-barang yang ada di sana sudah habis, termasuk persediaan Indomie. Sehingga Manel terpaksa mengambil barang-barang seadanya. Manel kemudian mencoba mengambil beberapa persediaan makanan dari sebuah toko yang ada di pom bensin. Namun saat ia hendak pergi, tanpa disadari ia justru bertemu dengan salah satu warga yang sudah terinfeksi oleh wabah virus yang mencoba menyerang seorang polisi. Lalu saat hendak Manel membantunya, zombie itu justru bergerak ke arah Manel. Tetapi untungnya si polisi yang sedang terluka berhasil menghentikan zombie tersebut, dan polisi itu menyuruh Manel untuk segera pergi dari sana sebelum para zombie lainnya datang. Setelah Manel tiba di rumah, tanpa berlama-lama Manel langsung mencari tutorial di YouTube tentang bagaimana cara bertahan hidup dari wabah virus zombie. Bahkan Manel juga melockdown seluruh rumahnya dengan berbagai macam peralatan seperti pagar besi serta kunci pintu permanen agar tak ada zombie yang masuk ke dalam rumahnya. Suatu hari petugas mencoba memperingatkan warganya untuk mengevakuasi seluruh orang ke pusat karantina terdekat dengan menggunakan sebuah bis. Dan jika ada seorang yang menolak untuk dievakuasi, maka ia akan dianggap melanggar hukum keamanan nasional dan akan diberikan sanksi yang sangat berat. Namun meski begitu, Manel tak ingin meninggalkan rumahnya sama sekali. 2 minggu kemudian, hampir semua orang yang ada di komplek perumahan Manel kini sudah dievakuasi, sehingga ya tak ada seorang pun selain Manel saja. Karena Manel mulai kehabisan persediaan Indomie, ia pun memutuskan untuk berkeliling komplek tersebut untuk mencari persediaan makanan dan juga minuman. Satu persatu rumah yang ada di sana pun mulai dibobol oleh Manel. Namun saat ia mencoba masuk ke salah satu rumah, betapa terkejut dirinya karena ternyata di rumah itu ada seorang nenek-nenek yang masih hidup, dan tampaknya ia juga tak ikut dievakuasi sama seperti Manel. Saat mereka sedang mengobrol, Manel mengatakan bahwa ia kesulitan mencari makanan karena hampir semua rumah yang sudah ia kunjungi tak menyimpan persediaan makanan sama sekali. Tetapi sepertinya itu bukanlah masalah bagi nenek bernama Gabriela, karena ia sangat mengenal semua tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Dengan bantuan dari Gabriela, Manel akhirnya berhasil menemukan banyak sekali persediaan makanan dari salah satu rumah warga. Bahkan ia juga menemukan sebuah motor trail yang mana bisa membuat hal dirinya lebih mudah dalam mengeksplor rumah-rumah warga yang ada di sana. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Manel dan Gabriela sempat mengadakan makan malam bersama, di mana di sana mereka menceritakan tentang keluarga mereka masing-masing. Termasuk Manel yang mengatakan bahwa rindu dengan istrinya yang meninggal 1 tahun lalu akibat kecelakaan. Malamnya, Manel memutuskan untuk kembali ke rumahnya lagi untuk mengasih makanan Lugo kucing kesayangannya. Dan ketika ia mencoba mengecek, tiba-tiba Manel tak sengaja terhubung dengan saluran radio milik seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah kapal dan akan pergi menuju ke Pulau Kanari. Keesokan harinya, Manel berencana mengajak Gabriela untuk pergi bersamanya. Namun setelah Manel tiba di rumah Gabriela, betapa terkejut dirinya karena nenek Gabriela ternyata sudah meninggal dunia. Lalu saat Manel hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba ia diserang oleh zombie wanita yang sangat barbar. Bahkan Manel sempat kesulitan melawan zombie tersebut. Tetapi pada akhirnya Manel berhasil mengalahkan zombie tersebut dengan cara menembaknya menggunakan senapan ikan. Meski Manel tak mengenal orang itu, ia masih tak menyangka bahwa ia baru saja menghilangkan 1 nyawa orang. Yang mana hal itu sempat membuat Manel merasa galau dan juga gelisah karena ia takut jika perbuatannya termasuk dosa.
Tak lama kemudian Manel memutuskan untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan motor trail yang ia temukan sebelumnya. Dan tak hanya itu, ia juga membawa Luculo bersamanya, berharap mereka bisa menemukan kapal yang bisa membawa mereka ke Pulau Kanari. Singkat cerita, saat Manel tiba di pusat karantina yang ada di perbatasan kota, entah mengapa tak ada seorang pun di sana. Padahal seharusnya tempat itu merupakan tempat berkumpulnya semua orang yang ada di kota. Dan karena jalan sudah diblokir menggunakan pagar besi, Manel akhirnya terpaksa harus mencari jalan melewati wilayah hutan. Namun tanpa disadari ternyata hutan itu kini sudah dipenuhi oleh ratusan zombie yang mencoba mengejar Manel. Dan setelah ia memasuki kamp pengungsian, para zombie yang mengejarnya pun semakin banyak. Yang mana hal itu menandakan bahwa semua orang yang ada di pengungsian itu kini sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan, Manel tiba-tiba terjatuh dari motornya gara-gara ia tak sengaja menabrak tumpukan zombie yang sudah meninggal dunia. Lalu ketika ia mencoba menyalakan motornya lagi, entah mengapa motor itu tak bisa menyala, sehingga Manel terpaksa harus kabur dengan cara berlari dari kejaran para zombie tersebut. Saat Manel tiba di dermaga, ia akhirnya berhasil menahan para zombie itu dengan cara yang mengunci pintu yang ada di jalur masuk menuju dermaga. Tapi sayangnya masih ada satu lagi masalah yang harus dihadapi Manel, karena semua kapal yang ada di dermaga itu kini telah menghilang, termasuk kapal miliknya. Setelah Manel terlihat keadaan di sekitar sana, ia menemukan sebuah kapal yang letaknya tak jauh dari dermaga, sehingga Manel pun langsung berenang menuju ke kapal itu. Namun saat Manel mengeceknya, betapa terkejut dirinya karena di dalam kapal itu ternyata ada seorang bayi yang sudah berubah menjadi zombie. Untungnya Manel berhasil menemukan sebuah bot kecil yang masih berfungsi dengan baik, dan ia segera pergi menuju koordinat kapal yang sebelumnya sempat ia dengar dari radio, sambil berharap agar kapal itu masih ada di sana, karena Manel tak tahu harus pergi kemana lagi jika ia tak bisa menemukan kapal tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Manel akhirnya bertemu dengan beberapa orang bersenjata yang kemudian membawanya menuju kapal yang lebih jauh besar. Tetapi sepertinya kapal itu bukanlah kapal yang didengar oleh Manel dari radio sebelumnya. Tak hanya itu, kapten kapal dan juga para awaknya sepertinya berasal dari negara lain karena mereka tak bisa berbicara bahasa Spanyol dengan Manel. Namun untungnya ada seorang pria bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol, dan ia yang menjadi penerjemah antara mereka. Manel lalu mengatakan bahwa ingin pergi ke Pulau Kanari karena berdasarkan info yang diberikan oleh kakaknya, pulau itu dipenuhi oleh para tentara dan juga para medis yang membangun pusat perlindungan di sana, yang menjadikan pulau itu sebagai salah satu pulau teraman dari wabah virus zombie. Meski begitu, Victor mengatakan bahwa kapal mereka sekarang ini sedang mengalami kerusakan dan masih dalam perbaikan, sehingga mereka tak bisa pergi kemana-mana sebelum kapalnya selesai diperbaiki. Saat Manel hendak tidur di dalam kamar, ia sempat melihat beberapa seorang penyintas yang berhasil selamat dari wabah virus zombie yang sedang menuju ke kapal mereka. Tapi keesokan harinya ketika Manel sedang mengambil makanan, entah mengapa ia tak bisa menemukan para penyintas tersebut. Bahkan ia juga melihat Victor yang memiliki luka lebam di depan matanya. Manel pun mencoba bertanya pada Victor di mana para penyintas yang tadi malam datang ke kapal mereka. Namun entah mengapa Victor justru mengatakan tak melihat siapapun yang datang ke sana, yang mana hal itu membuat Manel semakin penasaran. Lalu ketika si kapten kapal menanyai Manel tentang tempat apa saja yang ada di sekitar dermaga, Manel pun mengatakan bahwa di sana ada beberapa tempat penting seperti Superindo, pom bensin, toko baju, bahkan di sana juga ada warung seblak yang sedang viral di kalangan remaja. Sayangnya si kapten tak tertarik dengan hal itu, tempat-tempat seperti itu, karena mereka sedang mencari toko bangunan yang menyediakan berbagai macam jenis peralatan seperti paku, besi, dan lain-lain agar mereka bisa memperbaiki kapal mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat pembangkit listrik yang letaknya tak jauh dari dermaga. Saat si kapten dan beberapa anak buahnya pergi, Manel yang penasaran diam-diam mencoba menyelinap masuk jauh lebih dalam untuk mencari tahu kapal apa yang sebenarnya sedang ia tumpangi sekarang ini. Namun ia justru tak sengaja bertemu dengan dua orang penyintas yang sedang diikat dalam di sana. Setelah Manel berhasil melepaskan salah satu penyintas tersebut, tiba-tiba ia langsung ditembak oleh seorang awak kapal yang memergoki mereka, dan saat orang itu hendak menyerang Manel, Victor akhirnya datang dan langsung menghentikan si awak kapal hingga orang itu meninggal dunia.
Victor pun mengatakan bahwa kapal ini sebenarnya bukanlah kapal biasa, melainkan kapal milik Taliban, yaitu kelompok militer yang berasal dari negara Afghanistan. Dan tampaknya mereka di sini bukan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah virus zombie, melainkan untuk kepentingan yang lain. Tampaknya Victor juga tak suka berada di sana, dan karena sebelumnya Manel sempat menceritakan tentang sebuah helikopter yang ada di rumah sakit, Victor dan Manel beserta salah satu penyintas yang masih selamat akhirnya memutuskan untuk kabur dengan menaiki bot kecil yang dibawa oleh Manel sebelumnya. Sayangnya para awak kapal yang lain ternyata mengetahui tentang mereka yang hendak kabur dan langsung menembaki mereka, yang mana hal itu membuat si penyintas pun langsung meninggal dunia di tempat. Sementara Victor mengalami luka yang cukup parah karena ia juga tertembak. Tak lama kemudian, setelah mereka tiba di pesisir pantai, Manel pun langsung mencari mobil yang bisa ia gunakan untuk membawa Victor menuju ke rumah sakit. Dan setelah ia berhasil menemukan mobilnya, tanpa berlama-lama Manel bersama pergi menuju ke rumah sakit. Bahkan ia juga tak lupa membawa Luculo. Lalu saat mereka tiba di rumah sakit, tiba-tiba salah satu zombie langsung melompat ke arah mobil mereka, yang mana hal itu membuat Manel oleng. Namun untungnya ia berhasil mengendalikan mobil itu, dan ia juga berhasil mengalahkan para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya. Setelah keadaannya cukup aman, Manel langsung membawa Victor masuk ke dalam rumah sakit, di mana di sana Victor menyuruh Manel untuk segera mengeluarkan peluru yang ada di bahunya. Tapi karena Manel tak paham dengan urusan medis, ia pun sempat kebingungan bagaimana caranya mengeluarkan peluru dari tubuh seseorang. Tanpa disadari ketika Manel sedang mencari obat bius, ia tak sengaja mendengar percakapan seseorang yang ada di lantai atas, sehingga Manel berusaha naik ke lantai itu, berharap ia bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya mengobati Victor. Meski begitu, ia juga harus berhati-hati dengan beberapa zombie yang masih berkeliaran di sekitar sana. Namun sayangnya, salah satu zombie justru tak sengaja menemukannya, yang mana hal itu membuat para zombie lain mulai berdatangan dan mencoba mengejar Manel. Akibat dari kejaran para zombie itu, Manel pun sempat terjebak di salah satu ruangan, tetapi seorang wanita tiba-tiba datang dan menyuruh Manel untuk mengikutinya. Lalu setelah mereka berhasil keluar dari kejaran para zombie, Manel pun segera mengajak wanita itu untuk membantu menyelamatkan Victor. Pada akhirnya wanita itu membawa Manel dan menuju ke tempat bersembunyian, di mana wanita bernama Lucia itu tidak tinggal sendirian, melainkan ia bersama seorang dokter lain bernama Iria, serta 3 orang bocil, sebut saja Tini, Tina, dan Tania. Saat para dokter sedang sibuk mengobati Victor, Manel pun membiarkan para bocil yang penasaran itu untuk mengelus-ngelus Luculo, karena sepertinya mereka sangat penasaran dengan kucing yang selalu dibawa oleh Manel tersebut. Tak lama kemudian, Lucia akhirnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Victor. Namun karena Victor masih membutuhkan waktu istirahat, Lucia pun menyuruh Manel untuk tinggal di sana terlebih dahulu karena Victor benar-benar pulih. Di saat Manel mencoba menanyakan apakah Lucia tahu di mana helikopter yang ada di rumah sakit itu, karena Manel sebelumnya sudah berkeliling tetapi ia tak bisa menemukannya. Dan ternyata helikopter itu berada di area karantina yang kini sudah dipenuhi oleh para zombie. Awalnya helikopter itu digunakan untuk mengantarkan obat-obatan, namun sayangnya pusat karantina itu tak bertahan lebih dari setengah hari karena wabah virus zombie tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat, sehingga semua pasien termasuk dokter dan para tentara juga terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tampaknya mereka tak bisa pergi ke tempat helikopter itu begitu saja karena mereka letaknya di bagian gedung yang lain, dan tanpa menggunakan senjata yang memadai, mereka tak mungkin bisa melewati ratusan atau mungkin ribuan zombie yang sedang menunggu di gedung itu. Sambil menunggu hingga Victor sembuh, Manel tiba-tiba teringat kembali dengan kenangan masa lalu. Setelah Manel dan istrinya mengalami kecelakaan, Julia sempat dirawat di dalam rumah sakit itu, sebelum akhirnya Julia meninggal dunia. Lalu ketika Manel pergi ke atas gedung, tanpa disadari tiba-tiba ia mendapatkan sinyal, sehingga ia bisa melihat beberapa rekaman video yang diberikan oleh kakaknya selama ini. Dan tampaknya Belen sangat khawatir dengan keadaan Manel karena ia tak bisa menghubunginya lagi. Sejak para tentara datang untuk mengevakuasi, Manel pun sangat bersyukur karena ia masih diberikan keselamatan di tengah kekacauan yang terjadi akibat wabah virus zombie ini. Dan saat Manel hendak menghubungi kakaknya, tiba-tiba ia tak sengaja mendengar suara tembakan yang ternyata berasal dari kelompok Taliban yang sedang mengeksplor wilayah tersebut.
Dengan wajah panik, Manel meminta Lucia dan Iria untuk bersiap-siap pergi menuju ke helikopter sebelum kelompok Taliban berhasil menemukannya lebih dahulu. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan salah satunya kendaraan yang bisa membawa mereka ke lokasi yang aman dari wabah virus zombie. Saat mereka hendak melewati lorong yang menghubungkan gedung itu dengan gedung yang lain, entah mengapa tempat itu ternyata mengalami kebakaran yang sangat hebat. Mereka cukup kesulitan untuk melewati lorong tersebut, dan ketika mereka membuka pintu yang ada di ujung lorong, tiba-tiba salah satu zombie muncul dan langsung menyerang Iria. Melihat hal itu, Manel pun mencoba menyelamatkan Iria, namun sayangnya mereka terlambat karena Iria ternyata sudah tergigit oleh zombie itu, dan pada akhirnya Iria menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana sebelum dirinya berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Singkat cerita, ketika mereka hampir tiba di lokasi helikopter, mereka menyadari bahwa di sana sudah dipenuhi oleh banyak zombie, sehingga mereka mencoba berjalan secara perlahan. Tetapi sayangnya para zombie itu mengetahui keberadaan mereka, hingga membuat Manel dan salah satu bocil terpisah dengan yang lain. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari para Taliban yang sedang membersihkan para zombie di sekitar sana. Dan setelah keadaannya aman, Manel pun bergegas pergi untuk menemui Lucia dan kawan-kawan. Lalu ketika mereka tiba di depan lokasi helikopter, mereka melihat bahwa di sana ada banyak sekali zombie, dan karena mereka tak bisa melawan para zombie itu begitu saja, mengingat mereka tak memiliki senjata sama sekali. Mereka akhirnya mencoba menggunakan pagar besi yang dibuat melingkar di sekitar mereka agar para zombie itu tak tahu bahwa mereka adalah manusia, sambil berjalan perlahan-lahan menuju helikopter. Awalnya semua berjalan dengan baik hingga mereka tak sengaja menimbulkan suara, yang mana hal itu membuat para zombie pun mulai berdatangan dan mencoba menyerang mereka. Manel dan yang lain berusaha melawan para zombie tersebut agar para zombie itu tak bisa naik ke atas pagar. Dan setelah mereka tiba di depan gerbang, tanpa berlama-lama, Lucia bergegas membuka gerbangnya sambil menyuruh semua orang untuk pergi naik ke dalam helikopter. Sementara Manel mencoba mengunci gerbangnya lagi. Lalu ia berusaha menghentikan para zombie yang berhasil memanjat pagar. Tak lama kemudian, karena Victor berhasil menyalakan helikopternya, tiba-tiba para Taliban itu datang dan langsung menembaki seluruh zombie yang ada di sana. Lalu si kapten kapal pun menyuruh Victor turun sambil mengatakan jika Victor tak segera keluar dari helikopter, maka para Taliban akan menembaki mereka. Di tengah keadaan genting tersebut, Manel akhirnya terpaksa membuka gerbang yang satunya lagi, yang mana hal itu membuat para zombie berhasil masuk dan langsung menyerang para Taliban. Sementara Manel berusaha bersembunyi di balik pagar agar ia tak diserang oleh para zombie. Lalu ketika helikopternya mulai menyala, Manel mencoba melawan para zombie yang tersisa agar bisa mengejar helikopter itu, dan dengan bantuan Lucia, Manel akhirnya berhasil naik ke helikopter dengan selamat. Singkat cerita, saat Manel berhasil mengubah balance, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan sebuah helikopter dan kini ia sedang dalam perjalanan menuju Pulau Kanari. Namun tanpa disadari, Balance justru melarang Manel untuk datang ke pulau itu karena wabah virus zombie juga menyebar di sana. Dan Pulau Kanari kini sudah berubah menjadi pulau zombie. Mendengar hal itu, mereka pun tak tahu harus pergi kemana lagi, karena sepertinya telah menyebar seluruh benua Eropa, dan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari wabah zombie ini yaitu mereka harus bisa mencari sebuah pulau yang tak ada penghuninya. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.